Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi bersama saya di My English Class Channel. Bella teman-teman semua. Nah, gimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan baik dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penggunaan to infinitive dalam kalimat bahasa Inggris dan apa yang disebut dengan to infinitive itu sendiri, bagaimana cara penerapannya di dalam sebuah kalimat. Nah, bagi teman-teman, saya juga sudah men-sharekan video tentang penggunaan gerund di dalam kalimat bahasa Inggris. Nah, kalau sekarang kita akan membahas tentang penggunaan yang to infinitive-nya. Nah, di dalam pembuatan sebuah kalimat, terkadang kita menemukan yang namanya dua penggunaan kata kerja di dalam sebuah kalimat. Maksud dari dua penggunaan kata kerja itu, contohnya seperti ini. I hope to see you again soon. Nah, hope ini adalah kata kerja dan see ini juga kata kerja. Nah, antara keduanya ini kita gabungkan dengan menggunakan yang namanya to. To. Nah, penambahan to dengan penambahan verb bentuk pertama ini disebut dengan penggunaan to infinitive. Nah, sampai di sini teman-teman sudah mulai paham. Nah, jadi penggunaan dari to dan verb bentuk pertama itu adalah penggunaan to infinitive. Nah, contohnya di sini kita juga bisa melihat I hope to see you again soon. Nah, di sini karena ada dua kata kerja, nah ini kita menggunakan kalimat yang namanya simple present. Saya berharap untuk melihat kamu lagi segera. Nah, dalam kalimat simple present ini kita melihat ada dua kata kerja. Yang pertama yaitu penggunaan hope dan penggunaan see. Hope ini berharap, ini melihat. Nah, untuk menggabungkan keduanya kita menggunakan yang namanya to dan membuat verb bentuk pertama pada di bagian see-nya ini. Nah, itulah yang disebut dengan to infinitive. Nah, jadi teman-teman sudah paham tentang penggunaan to infinitive ini. Nah, ada juga kita bisa menggunakan yang namanya gerund. Istilahnya ada beberapa kata yang diiringi dengan gerund dan ada juga beberapa kata kerja yang harus diiringi dengan penggunaan to infinitive ini. Namun ada juga kata-kata yang bisa diiringi dengan to infinitive ataupun gerund. Nah, pahami ya teman-teman sampai di sini. Nah, untuk video kelanjutannya saya akan membahas tentang perbedaan antara gerund dan infinitive ini. Nah, sekarang kita kembali ke pembahasan to infinitive. Nah, kita contohkan pada contoh yang kedua ini, he promised to be here by 10. Dia berjanji untuk di sini jam 10. Nah, penggunaan dari dua kata kerja seperti promise dan be ini adalah to be yang digunakan sebagai pengganti kata kerja. Nah, ini juga kata kerja. Nah, kita ikuti dengan yang namanya to ditambah dengan verb bentuk pertamanya. Nah, be ini. Nah, paham ya teman-teman? Nah, kalau misalnya bentuk pastinya bisa jadi been. Nah, untuk kelanjutan yang lain, yuk kita bahas lagi. Nah, misalnya contoh yang di sini ini adalah contoh kalimat past tense. Past tense. The driver was ordered to stop. Nah, ini adalah kalimat pasif. Kalau kalimat pasif, jika teman-teman bisa melihat, ini adalah kalimat pasif. Ini adalah pengemudi diminta untuk berhenti. Nah, untuk berhenti di sini adalah penggunaan yang namanya to infinitive. To infinitive. Ada penambahan kata to dan penambahan verb bentuk pertama. Nah, lanjut kita kepada contoh yang keempat. I expect to pass the test. Nah, saya berharap untuk lewat atau untuk lulus pada tes. Nah, expect di sini adalah kata kerja dan pas sendiri juga termasuk kata kerja. Nah, kita juga bisa mengiringinya dengan penggunaan yang namanya to infinitive. Nah, sama seperti ini, I expect Mary to pass the test. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan yang namanya penggunaan objeknya di sini. Saya expect, berharap Mary bisa lulus tes. Dapat lulus atau untuk lulus. Nah, di sini ada penggunaan yang namanya subjek, kata kerja, dan objek. Nah, pas kata tersebut kita juga bisa menambahkan dengan yang namanya to infinitive. Jadi to infinitive ini
adalah penggunaan dua kata kerja di dalam sebuah kalimat, dan kita bisa menambahkan to, habis itu kita bisa menambahkan verb bentuk pertamanya setelah kata to itu. Nah, itulah penggunaan dari to infinitive itu sendiri. Nah, adapun kata-kata yang bisa diiringi dengan penggunaan to infinitive ini seperti kata hope, I hope to. Kita juga bisa mencontohkan yang hope ini, misalnya I hope you to speak now. Nah, saya berharap kamu untuk berbicara sekarang. Nah, penggunaan kata to dan speak ini adalah penggunaan to infinitive. Jadi paham ya teman-teman semua? Nah, juga ada beberapa kata lain seperti plan, intend to, decide to. Ini kita contohkan lagi, she decide to, she decide to take. Nah, dia memutuskan untuk mengambil beberapa kertas. Nah, penggunaan to dan take ini adalah penggunaan to infinitive. Sementara kalau di sini adalah subjeknya, di sini adalah verb bentuk pertama, dan di sini adalah objeknya. Nah, ini bisa dirangkai menjadi yang namanya dengan penggunaan verb. Nah, ini penggunaan subjek. Nah, paham ya teman-teman semua? Nah, di dalam penggunaan verb ini kita juga bisa menambahkan yang namanya to infinitive itu. Penggunaan dua kata kerja di dalam sebuah kalimat. Nah, paham ya teman-teman? Nah, ini ada beberapa contoh kata lainnya. Expect to, would you like to, promise to, agree to, offer to, refuse to, seem to, appear to, pretend to, ask to, want to, need to. Nah, contohnya lagi misalnya kita membuat sebuah kalimat past tense. I wanted to go to the hospital yesterday. Nah, kita contohkan pada penggunaan past tense di sini. I wanted to go to the hospital yesterday. Saya ingin pergi ke hospital, ke rumah sakit kemarin. Berarti ini adalah penggunaan yang namanya tenses past tense. Nah, ini subjek, ini verb bentuk kedua, dan ini adalah adverb. Nah, untuk penggunaan dari to infinitive-nya itu sendiri seperti to go, maka kita kembalikan penggunaan to ditambah dengan verb bentuk pertama. Walaupun di sini adalah penggunaan verbnya ada yang bentuk kedua, bentuk ketiga, atau bentuk lainnya. Namun pada penggunaan to infinitive ini kita menggunakan yang namanya verb bentuk pertama. Nah, sampai di sini teman-teman sudah mulai paham tentang bagaimana cara menggunakan to infinitive ini di dalam sebuah kalimat bahasa Inggris. Nah, mungkin cukup sekian dulu pertemuan kita kali ini, dan terima kasih banyak. Misalnya teman masih belum paham tentang penggunaan to infinitive ini, silakan saja bertanya pada kolom komentar. Nah, mungkin cukup sekian dulu. Thanks for your attention. Nah, and thanks for watching this video, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.